Tata kelola bahan bakar minyak di Indonesia kembali menjadi sorotan setelah serangkaian kasus dugaan korupsi di Pertamina. Sejumlah pihak menilai pemerintah harus memperkuat pengawasan dan transparansi di sektor migas. Menteri BUMN dan Presiden Prabowo Subianto diharapkan bisa membawa perubahan nyata dengan reformasi tata kelola BBM. Selain itu, lembaga pengawas seperti KPK dan Kejaksaan Agung juga memiliki peran penting dalam menindak tegas pelaku korupsi. Namun tanpa sistem pengawasan yang ketat dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, masalah ini akan kerap berulang. Dengan kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah, pertanyaan besarnya adalah siapa yang bisa menyelesaikan masalah ini? Publik pun menanti langkah nyata dari pemerintah untuk memastikan tata kelola BBM lebih transparan, efisien, dan bebas korupsi. Tim TV One mengabarkan. Masih menjadi perbincangan bagaimana tata kelola BBM di Indonesia ini akibat skandal korupsi BBM di Pertamina. Betul, bahkan skandalnya menempati kalau kata netizen ada di Liga nomor 1 gitu ya. Liga korupsi ini lagi di nomor 1 nih Pertamina. Kita akan bahas hal ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Bang Feby Tumiwa, pengamat energi. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian ada Pak Sofiano Sakaria, pengamat kebijakan energi. Selamat pagi, Pak Sofian. Pagi, Bang Sofian. Pagi. Mantap. Iya, Pak Sofian, kita ingin tahu sebenarnya dengan skandal korupsi BBM di Pertamina ini, apakah ini mengindikasikan adanya ketidakberesan dalam tata kelola BBM kita, ataukah hanya ulas gelintir oknum seperti kata Pak Erick Thohir? Ya, begini, yang pertama kalau saya memberikan apresiasi terlebih dahulu kepada Kejaksaan Agung ya. Dia berhasil membongkar ini. Kita belum tahu berapa nanti nilai kerugian. Tapi yang jelas bahwa Kejaksaan Agung sudah membuktikan dirinya, dia mampu membongkar kasus ini. Ya. Nah ini artinya apa? Kejaksaan Agung patut diacungi jempol. Oke. Nah itu. Yang kedua baru kita bicara. Yang dibongkar oleh Kejaksaan Agung adalah kasus import BBM. Ya. Nah, ini yang harus kita garis bawah, import BBM. Ya, kita jangan lari ke yang lain. Mari kita gali seputar import BBM ini seperti apa. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, kalau kita bertanya kenapa ini bisa terjadi, kembali kepada sistem yang ada, termasuk bagaimana pengawasan, aturan main dan segala macam. Nah, apakah ini sudah dijalankan dengan benar atau memang sistemnya ada atau tidak? Nah ini yang harus kita pertanyakan. Kalau sampai terjadi Kejaksaan Agung membongkar ini dan menemukan ada permainan, tentunya sistemnya masih tanda tanya. Kan itu yang harus kita pertanyakan. Sejauh ini ada nggak terindikasi akan ada tersangka-tersangka lain menurut Bang Sofian? Artinya kan impor ini kan tidak hanya diawasi oleh Pertamina saja, ada banyak-banyak pihak yang kemudian harusnya ikut mengawasi impor dari BBM minyak tersebut. Oleh migas mungkin? Ya begini, sebetulnya yang akan lebih tahu itu kan tentunya Kejaksaan Agung. Tapi kita pakai logika umumnya saja begini. Ketika impor dibongkar ada permainan, gitu. Apakah yang cukup yang ditangkap misalnya di Rut Patraniaga, direkturnya, gitu. Nah, ketika impor kan membeli barang kan pakai uang, betul. Kan ada direktur keuangan, kan itu. Nah ini apakah Anda tangkap, kita nggak tahu. Nah direksi menjalankan kebijakan, membuat keputusan, tentunya kan juga ada persetujuan, ada pengawasan dari Dewan Komisaris. Ya. Nah Pertamina ada holding, ada subholding. Ya. Patraniaga adalah subholding. Di sini ada Dewan Direksi, ada Dewan Komisaris. Di atasnya ada lagi kan holding. Nah, ini apakah akan sampai ke sana? Saya belum tahu ya kan. Berarti ini kan, tapi logika umumnya harusnya ini pasti ada dalam satu lingkaran itu kan. Berarti maksudnya Bang Sofian adalah ketika kasus ini terkuak di sepanjang tahun 2018 sampai 2023 tentunya ya. Artinya jajaran komisaris juga ikut terlibat kala itu. Saya nggak mengatakan begitu, ya kan. Tapi yang menarik tadi Anda sebut 2018, 2023. Berarti sebelumnya nggak ada masalah kan? 2024, 2025 ada masalah nggak? Atau mungkin belum diselidiki, Bang? Nah, ya makanya kan kita bertanya, yang dibongkar 2018, 2023. Kan itu pertanyaan publik.
Loh berarti yang sebelumnya nggak ada masalah. Yang salahnya nggak ada masalah. Kan sama juga. Lah berarti BBM yang sekarang tidak ada masalah. Kan itu jadi pertanyaan orang kan. Tapi kan kemudian kasus di sepanjang tahun 2018 sampai 2023 ini meruntuhkan kepercayaan masyarakat terkait dengan kualitas dari BBM di Pertamina sekarang, Bang. Ya, kalau soal kepercayaan benar ya. Ya. Tapi apakah masyarakat akan selamanya tidak percaya dengan Pertamax? Itu kan masih tanda tanya besar, ya kan? Masih tanda tanya besar lah. Ya. Ya, mungkin kita ke Bang Feby. Bang Feby mungkin bisa mengomentari. Kalau sekarang kan Pertamina juga melakukan pembelaannya, kemudian banyak juga yang melakukan tudingan ke Pertamina. Sebenarnya titiknya di mana nih permasalahan yang ada di tata kelola BBM kita? Ya, kalau kita lihat kembali pada kasus ini, yang dipermasalahkan itu adalah, saya setuju dengan Bang Sofiano tadi ya, yang mengatakan bahwa ada pelanggaran terjadi markup dalam hal impor BBM dan minyak mentah. Ya. Pokok persoalannya kan itu, ya, di mana di situ karena ada pelanggaran itu yang memberikan kerugian negara, maka pihak-pihak yang sekarang sedang diproses oleh Kejaksaan Agung, saya mengacu kepada press release ya yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung gitu, bahwa persoalannya di sana ada angka yang disebutkan sebenarnya berapa sih nilai kerugian negara dari proses pengadaan produk kilang misalnya, itu kan ada 9 triliun, dari pengadaan minyak mentah ada 3, berapa triliun gitu. Nah yang lain-lain itu sebenarnya adalah kerugian negara akibat subsidi, akibat kompensasi kepada produk itu. Nah tapi kalau kita lihat inti persoalannya itu adalah pengadaan minyak mentah dan BBM. Nah, BBM ini Pertamax. Nah, lalu kemudian disebutkan bahwa salah satu pelanggaran yang terjadi itu adalah menurut Kejaksaan Agung ya, karena ada produk kilang yang dibeli sebenarnya bukan produk dengan standar yang dipesan untuk ya. Pertamax 92 yang katanya di blending. Nah, sekarang yang jadi persoalan di masyarakat itu soal blending. Lalu kalau kita lihat karena persoalan blending dan banyak berita yang nyebar ke medsos bahwa misalnya yang saya baca ya, yang saya lihat, kita jangan-jangan beli Pertalite, kita beli Pertalite dengan harga Pertamax, kan gitu kan? Nah, Bang izin sampai ada yang ngecek apa warnanya sama atau enggak gitu kan? Nah, Bang Feby, pembelian seperti itu kan tentunya harus diperlukan pengawasan. Artinya kan nggak bisa diam-diam, tidak seperti beli handphone mungkin yang kecil bisa diumpetin, Bang. Ini kan minyak dalam bentuk yang banyak, yang besar. Apakah kemudian pengawasan itu seperti tadi kata Bang Sofyan juga, ini seharusnya mendapat pengawasan dari level mungkin dirut, komisaris, begitu. Seperti apa tanggapannya, Bang Feby? Memang kalau saya membayangkan Patra Niaga sebagai sebuah subholding Pertamina yang bertugas untuk menyalurkan, mendistribusi BBM. Bisnisnya ini kan jualan BBM nih, ya kan, lewat SPBU. Dia harus mengamankan pasokan BBM-nya. Ya. Nah, cara mendapatkan produknya itu dari mana? Tentunya harus beli. Beli di dalam negeri dari kilang Pertamina sendiri. Ini ada loh, ya kan? Tapi tidak cukup. Kita kan memang 60% dari BBM kita tuh harus impor. Karena apa? Karena produksi kilang kita tidak cukup untuk memenuhi itu. Nah, ketika dia mau beli, kan harus direncanakan. Kan tidak ujuk-ujuk namanya perusahaan saya mau beli tuh. Ya kan, enggak. Harusnya itu direncanakan. Artinya apa? Masuk dalam rencana kerja perusahaan. Siapa yang mengawasi itu? Nah, kalau RKAP anak perusahaan harusnya diawasi oleh komisaris. Ya. Kan yang menjabat kala itu yang menandatangani dong. Ya, kalau kita Lalu bilang, kenapa Ahok sebagai komisaris sekarangnya mencak-mencaknya sekarang, waktu itu ngapain aja? Nah, Bang, Ahok kira-kira? itu ada komisaris di holding. Ini kita harus lihat ya. Beda berarti. Beda. Ini subholding nih. Kalau kita lihat Dewan Komisaris subholding itu bukan Ahok. Nah, mereka yang harus merumuskan. Lalu kalau dilihat ada lagi salah satu tersangka dari Pertamina Kilang. Nah, Pertamina Kilang kan juga harusnya ada komisarisnya. Nah, komisaris itulah yang harusnya mengawasi. Tugas dia tuh mengawasi kinerja loh. Jadi kalau sekarang ada yang bilang, kok Ahok nggak tanggung jawab loh? Di masing-masing subholding itu ada komisarisnya yang juga diangkat oleh Menteri BUMN loh. Jangan salah, yang mengangkat komisaris itu subholding bukan dari holding Pertamina, bukan dirut Pertamina juga yang ngangkat komisaris-komisaris atau
dewan direksinya. Jadi menurut saya ini dulu yang harus dilihat. Jadi ada tata kelola perusahaan di mana ketika kita membuat perencanaan tahunan ya yang disebut dengan RKAP itu harus disetujui. Ada rapat loh antara dewan komisaris dengan dewan direksi. Menyetujui itu anggarannya berapa, lalu strategi implementasinya. Biasanya itu akan ditanya. Ya, kalau fungsi pengawasan itu dimulai dari korporasinya. Dari Ini level pengadaan korporasi sekian begitu besar, ya? strateginya seperti apa? Belinya dari mana? Makanya itu kan, harganya berapa? Itu kan yang kemarin juga dibahas oleh Ahok begitu ya. Artinya kalau memang ingin bersih-bersih, jangan jadikan saya di level komisaris utama, tapi jadikan saya di level dirut begitu ya. Artinya untuk kemudian bisa melakukan ya, bersih-bersih tata kelola bahan bakar minyak. Setuju nggak Bang Sofyan? Tapi ntar ya. Dijawab sesaat lagi, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan dialog, kita ke Pak Sofyan. Pak Sofyan, kalau kata Philip tadi, Ahok udah minta jadi dirut supaya bisa bersih-bersih. Setuju nggak Pak kalau orang seperti Ahok lah yang bisa bersih-bersih? Nggak juga. Udahlah, Ahok sudah masa lalu. Nggak usah kita inikan ke Ahok. Ya. Kalau soal Ahok mau bicara, ya biarkan dia bicara. Ya kan? Tapi yang jelas, kita fokus ke masalah ini. Ya kan? Fokus masalah ini, apa inti masalah? Dan bagaimana mengatasinya. Dan kita kembali ke titik masalah import, ya kan? Jangan beralih ke oplosan. Karena kalau bicara oplosan nanti akhirnya apa? Bisa ruginya buat masyarakat sendiri. Oke, kalau kita berbicara kasusnya adalah berarti kan korupsinya adalah soal bahan bakarnya begitu, koruptornya begitu ya. Berarti ini kan artinya bagaimana kemudian tata kelolanya bisa dibenahi? Karena informasinya ini juga orang-orang lama, Bang. Begini. Sistem itu kalau memang itu sistemnya udah terbaik dan dijalankan dengan benar, mau orang lama orang baru nggak ada masalah. Berarti masalah di sistemnya. Kalau saya bilang sistem, bukan di contoh begini, kenapa harus beli BBM atau crude lewat trader misalnya? Ya, kenapa tidak dibuat satu keputusan beli langsung ke produsen atau ke trading arm dari produsen? Katakan misalnya Arab lewat Saudi Aramco langsung, kan begitu. Jangan lewat trader. Kan hasil temuannya Kejaksaan Agung, kerugiannya karena ada permainan di broker, di trader. Ya itu kan karena dirut yang sekarang sudah mengerti begitu ya, artinya yang kemarin tertangkap juga sudah mengerti skema ataupun sistem yang dilakukan sehingga dia bisa mengakali sistem tersebut. Enggak, makanya kan gitu. Kalau sistemnya benar ya toh, dan memang terbaik, sulit untuk mengakali, kan begitu. Nah kan, kita juga kalau buat sekarang juga belum bisa mengatakan bahwa dia mengakali, kan kita belum bisa, kan gitu, ya kan? Karena ini masih dalam proses di Kejaksaan Agung. Tapi kalau kata Bapak tadi kan ini kasusnya 2018 hingga 2023. Berarti sistem ini sebenarnya sudah dipakai sebelum-sebelum 2018. Tapi kenapa baru bermasalah itu berarti sistem sebelumnya dipakai baik-baik saja begitu Pak? Nah makanya pertanyaannya kan begitu. Apakah 2018 sudah menggunakan sistem baru? Apa sebelum 2018 ada sistem lain? Kan kita belum tahu, ya kan? Nah, tapi yang jelas itulah, kita bisa nggak sih sebetulnya pertanyaannya, membeli minyak atau BBM langsung ke produsen itu dulu pertanyaannya. Gitu. Apa memang harus lewat trader? Tapi yang setahu saya pada umumnya memang harus lewat trader. Nah pertanyaannya, trader yang seperti apa? Kan begitu. Jangan nanti tradernya begini, tradernya si A, ada pembanding, yang lain orang-orang ini juga. Kan itu yang kita tak khawatirkan. Ya kan? Ini A yang muncul, B, C, D-nya, ini orang-orang dia juga. Ya berarti kan oknum ya dong kan? Bang, berarti itu. Ya artinya kan begitu. Nah inilah makanya sistem inilah, yang seperti Ahok bilang, dia usulkan ada apa, e-katalog, dia bilang, LPKP. Tuh. Ya, kalau memang itu benar ya kenapa tidak itu digunakan itu? Iya, supaya terbuka begitu ya. Ya, Pak? supaya terbuka. Mungkin Pak Feby bisa menanggapi Pak. Kalau pembelian ini memungkinkan nggak sih kalau tidak lewat trader gitu? Ya pada dasarnya ini pembelian itu adalah bentuk pengadaan kan. Kita mau beli dari siapa? Pertanyaannya. Nah, ya setahu saya kalau praktek di industri minyak itu memang belinya lewat trader, tidak hanya industri minyak sebenarnya. Banyak juga kita mau beli minyak sawit juga ada tradernya gitu. Nah, trader itu ada yang memang trading arm dari perusahaan
produsen minyak atau kilangnya, atau juga yang lain-lain yang punya hubungan dengan kilang. Ya, jadi sebenarnya mau beli dari trader yang mana itu menjadi penting. Nah, ini yang menurut saya perlu ada di sistem. Kita mau beli itu dari trader yang misalkan apakah dia punya kredibilitas atau tidak. Dia punya hubungan langsung dengan si produsen minyak atau produsen produk BBM atau tidak. Karena apa? Ujung-ujungnya kalau saya jadi perusahaan Patra Niaga yang bertanggung jawab, saya itu punya tanggung jawab apa? Satu, bahwa distribusi BBM saya harus lancar. Karena bisnis saya itu ada di situ. Ya kan, saya dapat uang itu dari berjualan BBM. Artinya, kalau supply chain saya kacau, saya nggak bisa memaksimalkan profit saya di bisnis itu. Itu berarti apa? Saya melanggar dong. Apa saya gagal untuk memenuhi target perusahaan saya. Sebagai direksi dia harus berpikir seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa memastikan, saya sebagai direksi harus memastikan pasokan saya itu aman dan lancar dan dengan harga yang paling bagus, sehingga saya paling efisien, sehingga saya bisa memaksimalkan profit. Ya, artinya itu kan juga yang kalau dari penjelasan Ahok di beberapa kesempatan juga itu yang sudah terendus sebenarnya, Bang. Sudah mencoba untuk menjelaskan permasalahan itu. Ya, semua perusahaan pasti akan seperti itu. Pertanyaannya, kenapa itu tidak terjadi? Kalau kita lihat kasus ini, loh, kok milih beli dari trader yang mungkin ya tidak punya hubungan. Yang kedua, kenapa bisa terjadi markup itu? Artinya apa? Kalau dia terjadi markup, keuntungan buat perusahaan itu kan diambil sama yang melakukan markup ini. Yang itu yang jadi pokok persoalan. Jadi ini yang harus dibenahi. Jadi sistem yang berlaku itu tidak tepat. Nah, kalau kita lihat kenapa 2018 2023, ingat 2015 2016 itu ya di era pertama Jokowi ada tim pemberantasan mafia migas kan yang dipimpin oleh almarhum Faisal Basri yang 2016 keluar dengan kesimpulan pembubaran Petral itu membubarkan Petral. Kita tahu Petral ini tadinya trading arm-nya Pertamina untuk pengadaan BBM dan minyak mentah gitu. Nah, ini dibubarkan, lalu kemudian 2018 terjadi pengadaan BBM langsung di anak perusahaan Pertamina di subholding Patra Niaga tadi. Oleh orang-orang yang sama. Ya, kalau kata menurut cerita kan ini orang-orang yang sama ya, yang dulu dibubarkan gitu. Ya, jadi orang yang sama yang dulu menjalankan operasi ini pindah langsung ke anak perusahaan. Nah, karena mereka orang yang sama, mungkin mereka tahu caranya bermain. Nah, kita kan masih harus menunggu ya. Tapi dengan pengetahuan mereka, mereka bisa ngakali sistem gitu. Nah, pertanyaannya, yang bikin sistem itu siapa? Nah, itu juga pertanyaan kita, Pak. Yang bisa membenahi sistem siapa? Harusnya ketika ada, ini menurut saya ketika Petral dibubarkan, harusnya sistem pengadaan Pertamina itu kan yang diperbaiki. Pengadaan pembelian minyak mentah dan BBM. Itu yang harus diperbaiki. Nah, kenapa itu tidak terjadi? Pertanyaannya itu sebenarnya. Nah, ini juga menurut saya ini harus dilihat ya konteksnya. Ya, apakah memang nggak mau atau memang ada tapi tidak dilakukan, atau memang ada tapi memang dibuat dengan celah-celah yang bisa diakali. Nah, menurut saya ini yang harus diaudit. Jadi proses pengadaan itulah yang harus jadi menurut saya kita nggak hanya berhenti dengan cerita bahwa terjadi korupsi merugikan negara, selesai, enggak. Menurut saya ini kesempatan bagi Pertamina dan juga bagi Kementerian BUMN ya, dan juga yang lain untuk benar-benar, karena celah itu kita tahu ada di proses pengadaan. Kalau proses pengadaannya bulletproof, nah itu nggak akan terjadi kan, kita tahu misalnya. Saya ambil contoh ya, sangat sederhana deh. Apa yang kita apresiasi apa yang dilakukan oleh PLN ya. Ketika dulu pengadaan itu jadi sarang korupsi besar, lalu diubah caranya. Yang bisa jadi rekanan PLN harus memenuhi persyaratan A, B, C, D. Ya itulah artinya jenis. Makanya sistem dengan pengawasan yang begitu ketat artinya tentunya bisa saja mencegah begitu ya harusnya korupsi yang terjadi. Makanya harus dibuat
Betul. bulletproof sehingga tidak dieksploitasi kelemahan-kelemahan. Baik, terima harus kasih. dibenahi, Aduh, ya. masih panas sih sebenarnya. Cuma sayang sekali durasi kita sudah habis, Bang Waduh. Feby dan juga Bang Sofyan. Artinya tentunya kita berharap bagaimana kasus ini juga bisa cepat selesai begitu ya. Bisa diperbaiki secepatnya begitu agar kejadian seperti ini tidak kembali terulang. Terima kasih Mas Feby dan juga Mas Sofyan. Terima kasih, Pak Sofyan, Bang Feby.